Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa sihatan jasadina wa ruhina alaina bi hajil yaumil jum'ah syahrus syawal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a bila bi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang Allah muliakan, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah bahwasanya di hari Jum'ah yang mulia ini kita masih termasuk di antara orang-orang yang Allah berikan hidayah untuk jadi hamba yang beriman, menjadi seorang hamba dari kaum muslimin yang dengannya kita datang untuk beribadah ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sekaligus mendirikan salat Jum'ah berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau Allah izinkan untuk kita dapati kelak di yaumul hisab. Dari mimbar ini Hatib mengajak semua jamaah salat Jum'ah yang mulia, mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan mari kita upayakan istiqomah hingga akhirnya kita kelak apabila Allah kehendaki untuk meninggalkan dunia ini, termasuk di antara hamba-hambanya yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang Allah muliakan, kita masih ada di bulan Syawal, bulan yang secara lughah diartikan sebagai bulan peningkatan. Satu bulan kita ditempa, dibina, ditarbiyah dalam rangka menjadikan pribadi yang muttaqin di bulan Ramadan. Belum beberapa lama ia telah berlalu dari kita. Hanya yang menjadi pertanyaan setelah Ramadan berlalu, bagaimana pula keadaan kita setelah datangnya bulan Syawal? Banyak di antara kita yang lebih memilih meninggalkan Ramadan itu sama sekali tidak mengingatnya. Dalam arti Ramadan itu pergi, maka semua amal ibadahnya juga telah pergi. Apabila dahulu di Ramadan terbiasa ia membaca Al-Quran, baik secara pribadi maupun tadrusan dengan keluarganya, maka sejak takbir dikumandangkan pertanda Syawal datang, hilanglah, lenyaplah amal tadrusnya dengan keluarga, hilanglah bacaan-bacaan pribadinya yang mungkinnya ia selesaikan 1 juz per hari untuk khatam pada saat bulan Ramadan itu. Demikian juga solat-solat malamnya, yang terbiasa ia ikut solat tarawih, yang terbiasa ia solat witir, yang terbiasa ia solat tahajud di tengah malam. Tatkala Syawal, maka hilang jugalah itu semua. Maka itu artinya Ramadan baginya adalah hanya momen-momen sakral saja, tidak lebih dari itu. Tapi ada juga orang yang memahami maksud Allah mendatangkan Ramadan pada dirinya, bahwa Allah sedang ingin mengajarinya dan menempa dirinya, membiasakan dirinya agar setelah selesai Ramadan, hangatnya ibadah, hangatnya tadrus Al-Quran masih begitu terngiang di dalam telinga dan hatinya. Bahkan begitu sangat jelas di pandangan matanya, Ramadan itu tidak pernah jauh darinya, sehingga tadrusnya pun berkelanjutan, sehingga amal-amal solat malamnya pun berkelanjutan. Demikian juga hal-hal yang diajarkan oleh Rasul seperti berimpak dan bersedekahnya juga berkelanjutan. Orang-orang inilah yang memahami makna Ramadan. Orang-orang inilah yang berhak menjadi orang muttaqin. Bukan hanya sebab karena ia telah menyelesaikan puasanya 1 bulan.
itu hanyalah sebuah awalan bagi orang-orang yang beriman. Sedang untuk pembuktiannya adalah sejak Syawal itu terbit matahari di pagi hari, maka ia akan diuji dengan kemampuannya. Adakah telah meningkat kemampuannya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, ataukah sesungguhnya ia hanyalah orang yang memanfaatkan momentum sesaat saja. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan. Dalam kesempatan ini Hatib akan menyampaikan dua perihal yang sesungguhnya masih terkait dengan hubungannya terhadap Ramadan di bulan Syawal yang mulia ini. Sebab ini adalah bulan peningkatan bagi orang-orang beriman. Maka setelah Ramadan berlalu dari kita, Rasulullah masih mewasiatkan beberapa hal untuk kita lakukan sebagai ingatan, sebagai kerinduan, sebagai bukti bahwa kita sesungguhnya tidak ingin lepas dari Ramadan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawali kana kasyami dahrin." Apabila Ramadan itu telah lewat karena datangnya bulan Syawal, maka kerinduan orang-orang yang mencintai Ramadan itu sesungguhnya belum berakhir. Allah sediakan kenangan Ramadan itu dengan 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia Allah pandang sebagai orang yang telah berpuasa sepanjang tahun. Kalaulah kita sudah dianggap Allah berpuasa sepanjang tahun, berarti tak ada dari usia kita yang tersia-sia. Karena tahun berganti, puasa itu tetap ada di hadapan Allah buat hambanya. Hitungan-hitungan ulama itu secara rasional pun telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan minimal 10 kali lipat dari setiap hari perbuatan amal hamba di bulan Ramadan. Maka apabila hamba itu berpuasa dengan benar-benar mengharapkan ridha Allah di dalam satu bulan Ramadan, dalam 30 hari atau 29 hari ia telah berpuasa dan beramal penuh di dalamnya, maka itu sama artinya bahwa ia sedang beramal di hadapan Allah dengan lipatan 10 kalinya, sehingga terhitung sebanyak 300 hari ia di hadapan Allah telah beramal ibadah. Dan apabila ia berkenan dengan penuh keikhlasan menambahnya 6 hari untuk berpuasa sunat di bulan Syawal, maka Allah juga memberikan pahala yang sama dengan hitungan 10 kali lipat di setiap harinya. Maka apabila dihitung terjumlah menjadi 60 hari. Sehingga apabila ia mengerjakan itu keseluruhannya, 300 hari ditambah 60 hari, berjumlahlah itu 360 hari. Maka sahlah hamba itu dianggap di hadapan Allah berpuasa sepanjang tahun. Ini adalah amal yang mendesak untuk kita sama ambil. Karena ini sudah masuk di pertengahan Syawal. Berpuasa dalam sesuatu yang sunat itu adalah tantangan yang berat. Tapi berpuasa dalam satu hal yang wajib, keterpaksaan pasti kita lakukan. Oleh karenanya, inilah saatnya kita menunjukkan, bukan hanya Engkau ya Allah sebab mewajibkan, tapi sebab kecintaan kamilah kepada Engkau dan Ramadan. Maka tanpa pun Engkau wajibkan, kami datang untuk tetap ada seperti di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kebiasaan kita untuk menolong orang-orang di sekitar kita, ataupun membantu apa-apa saja yang mendongkrak ataupun meninggikan kalimat tauhid kita, baik itu berupa simbol-simbol agama kita maupun amal-amal agama kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan syariat kepada kita, apabila orang-orang beriman itu telah menunaikan puasanya 1 bulan di Ramadan, maka di penghujungnya mereka haruslah menunaikan zakat pada dirinya dan harta-hartanya. Itu adalah sebuah bentuk pengkiasan kepada kemampuan kita untuk berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Kalaulah zakat itu adalah kewajiban, maka sifat pemberian itu ada yang disunnahkan. Yang tidak memang ia sebagai rukun untuk harus kita lakukan, tetapi menunjukkan kita adalah orang yang mampu menyongsong keridhaan Allah dengan kerelaan. Itulah sifatnya seperti berimpak. Itulah sifatnya seperti bersedekah. Itulah sifatnya seperti apa saja yang dengan itu dimuliakan agama Allah di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah disampaikan tadi mengatakan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah di ayat 260, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum." Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah pada jalan yang Allah ridho padanya, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah. Itu permisalan sebuah biji
yang ditumbuhkan oleh Allah dengan itu 7 tungkai, dan di setiap tungkai itu Allah berikan kepada dia 100 biji yang sama di saat ia menanam pertama. Dan bahkan Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan menambahkan lebih sesuka yang ia kehendaki. Tidak ada di antara manusia yang mau melakukan perdagangan seperti Allah memberikan keuntungan kepada kolega dagangnya. Tidak akan ada, saudaraku, kau temukan orang sejujur apapun di dunia ini mau berdagang memberikan keuntungan seperti Allah memberikan keuntungan kepada koleganya. Engkau berikan sama Allah satu, ia tumbuhkan dengan satu itu 7 cabang. Di setiap cabang yang satu itu, ia berikan biji yang sama sejak awal engkau menanamnya 100. Maka engkau sudah mendapat kelipatan menjadi 700. Setelah itu Allah jika berkehendak menambahinya sekehendak yang ia inginkan. Siapakah yang mampu memberikan keuntungan buat Anda kalau mengadakan perdagangan seperti itu? Dengan modal satu Anda diberikan 700 atau lebih. Tidak akan ada di antara manusia yang mampu seperti Allah memberikan keuntungan. Maka mari kita ambil ini sebagai sesuatu semangat untuk mengambil keuntungan. Apalagi dalam posisi tadi telah disampaikan kepada kita, dan kita juga sudah saksikan pada saat ini, kita dalam proses untuk memperbaiki, untuk lebih nyamannya kita nanti beribadah. Rumah Allah ini sedang dibangun, prosesnya sedang berjalan. Pemerintahan kita sudah berusaha, tapi itu pun tidaklah perlu kita terlampau mengharapkan itu semua. Karena pada sesungguhnya kita adalah orang yang sedang mencari keriduan Allah. Mari kita sisihkan uang-uang kita, harta-harta kita, biar lebih cepat dan lebih baik. Dan akan lebih cepat pula kita beribadah di dalamnya. Jadi jangan kita tunggu-tunggu terus. Karena pun pemerintahan kita berharap ini adalah awalan. Dan bagaimana ini berkelanjutan terus dan selanjutnya sampai anak cucu kita. Pada akhirnya besok kita sudah tiada di dunia ini. Inilah amal jariah kita. Biarlah manusia lupa sama kita. Allah tidak akan lupa kepada uang-uang yang engkau masukkan di kotak-kotak impak yang berguna untuk agama ini. Tidak akan lupa dia. Oleh karenanya, usahakanlah. Ini adalah peluang masuk surga buat kita semua. Jarang-jarang peluang yang seperti ini kita dapatkan. Orang-orang yang kaya, kalau dia sudah mengetahui agama, tak dikasihnya orang berkesempatan bersaing untuknya membangun surga Allah. Langsung ini uangnya saya dirikan sejak nol, selesai, ini kuncinya. Enggak mau dia berbagi. Tapi ini ada peluang kita berbagi. Prosesnya sedang terjadi. Maka seberapa pun yang bisa kita berikan. Jangan hitung karena hanya 2.000, 3.000 yang kau punya. Jangan. Yang penting berikan. Allah akan menyaksikan dan Allah berjanji akan melipat gandakannya kelak sebagai keuntungan di akhirat. Mudah-mudahan dengan 2 amal yang sebenarnya di Ramadan itu sudah kita lakukan, masih bisa kita lanjutkan di bulan Syawal. Dengan adanya amal ini, itulah pertanda kita sangatlah mengharapkan keriduan Allah, dan sangatlah kita berharap kemuttakinan kita itu tercapai dengan Ramadan yang telah kita lalui, dengan Syawal sebagai amal peningkatan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali berpikir untuk memberi yang terbaik buat agama kita ini. Mari kita saling mendukung dalam setiap kebaikan-kebaikan yang ada. Dan mari kita juga saling menjaga agar terhindar dari keburukan-keburukan yang ada. Mudah-mudahan penyampaian ini berfaedah buat kami dan buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wali zikrullahi akbar. Aqimis shalah.